Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Muhajir. Hari ini kita akan belajar tentang bisnis model kanvas. Apa sih itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah satu konsep penyederhanaan untuk satu model bisnis startup ya biasanya, atau bisnis yang sedang berkembang. Jadi model bisnis kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Jadi bisnis model kanvas digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah satu model bisnis agar hasil kinerjanya lebih optimal. Bagaimana caranya untuk membuat bisnis model kanvas? Ayo kita lihat. Pertama, sebelum kita membuat bisnis model kanvas, yang harus diperhatikan adalah di dalam model bisnis kanvas ada 9 elemen yang membentuknya. Yang pertama adalah customer segment. Apa itu customer segment? Adalah segmen pasar mana yang mau kita tuju. Nah, pada contoh kasus situ Bondo Batik atau situ batik yang ada di contoh sekarang, customer segmennya kita harus tentukan karena ini masih baru berkembang. Tentunya customer segmennya kita arah yang segmen bawah dan ke menengah dulu. Yang pertama berarti customer segmennya turis lokal ya. Jadi turis lokal yang sedang berkunjung ke situ Bondo. Kemudian apa? Masyarakat umum sekitar ya. Kemudian apa? Butik-butik di sekitar situ Bondo. Nah, ini customer segment yang akan dituju pertama kali. Yang kedua, elemen kedua yang membentuknya adalah value proposition. Apa itu value proposition? Adalah nilai atau keunggulan dari satu produk bisnis yang ditawarkan. Nah, pada kasus situ batik, value propositionnya adalah batik tulis asli. Di mana ini biasanya batik tulis ini jarang digunakan, biasanya banyaknya batik cap. Ini keunggulan dari satu produknya. Kemudian kualitas tinggi. Ini value propositionnya. Kemudian harganya terjangkau. Biasanya kan batik tulis itu harganya mahal. Maka kita harus memberikan satu nilai harganya terjangkau oleh siapa? Oleh customer tadi. Kemudian variasi desain produk. Jadi variasi desain produk harus ada desain yang berubah dari waktu ke waktu ya. Kemudian variasi produk tersebut. Misalkan produknya untuk anak-anak, untuk ibu, untuk couple, pasangan, itu juga bisa ya. Kemudian servis atau layanan yang responsif dan cepat. Ini bisa dikirim kemanapun atau bisa dibuat satu sistem informasi manajemen, jadi pemesannya bisa online. Itu value proposition yang diberikan. Elemen yang ketiga yang membentuk di dalam bisnis model kanvas yaitu channel. Channel itu apa? Cara kita untuk menjangkau customer. Kalau di studi kasus situ batik ini, channelnya yaitu penjualan langsung. Jadi bagaimana kita menjemput customer? Direct selling, penjualan langsung. Yang kedua apa? Penjualan secara online. Ini bisa menggunakan sosial media, bisa membentuk suatu sistem informasi, misalkan website untuk situ batik sendiri. Kemudian yang terakhir, outlet tetap penjualan. Jadi kita membuka satu outlet untuk pengunjung itu, customer kita berlangganan kepada kita. Kemudian berikutnya yaitu customer relationship. Customer relationship itu apa? Yaitu cara penjual berhubungan dengan customer segmennya. Contohnya pada kasus situ batik ini, customer relationship-nya yaitu menawarkan langsung ke konsumen. Jadi ada perbedaan antara customer relationship dengan channel. Customer relationship lebih kepada cara berhubungan dengan
Customernya. Kalau channel itu adalah cara untuk menjangkau customernya. Nah, ini ada satu perbedaan yang perlu diperhatikan. Kemudian customer relationship yang kedua mengikuti pameran. Nah, jadi bagaimana cara berhubungan nih dengan customer segmennya nih, memperkenalkan produk kitanya. Oh, mengikuti pameran salah satunya pada kasus ini. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan layanan konsumen. Nah, jika mau komplain atau apa, kita menyediakan layanan konsumen. Oke. Kemudian berikutnya adalah revenue stream. Apa itu revenue stream? Adalah cara untuk menghasilkan keuntungan dari bisnis kita. Nah, ini harus kita pikirkan betul nih, dari mana nih bisnis kita bisa menghasilkan keuntungan. Itu harus kita rancang dulu konsepnya ya. Pada kasus Situ Batik ini, revenue streamnya yaitu adalah penjualan kain batik. Penjualan kain batik otomatis dong, karena kita jualan batik, revenue streamnya dari penjualan kain batik. Apakah hanya dari penjualan kain batik aja? Oh tidak. Jadi si Situ Batik ini ada penjualan baju batik. Jadi selain dia menjual kain batik, dia juga menjual baju batik dari berbagai produk jenisnya yang tadi ya. Kemudian yang terakhir revenue streamnya bisa jadi dari program reseller. Program reseller. Maka perlu diadakanlah, ya, diperkenalkanlah atau kita jangkau reseller-reseller kita dari berbagai kota untuk memperkenalkan produk ini. Kemudian elemen yang keenam yang membentuk di dalam bisnis model Canvas yaitu key resources. Apa sih itu key resources? Yaitu resource apa saja yang dapat membangun atau mengembangkan satu bisnis. Yang paling penting resource pertama untuk pengembangan bisnis kita atau pembangunan bisnis kita ya, yaitu modal. Karena modal ini untuk membeli satu bahan baku atau untuk menggaji karyawan. Kemudian yang kedua itu apa? Human atau karyawan. Apa karyawan di sini? Karyawan di sini itu ya, di sini itu yaitu karyawan misalkan yang untuk penjaga toko, untuk menulis batiknya, ya, untuk menjahitnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu bisa key resources dari fisik ya. Kita bisa misalkan kita berinvest untuk infrastrukturnya, kemudian kita untuk perlengkapan pembuatan batiknya, dan kita bisa juga menyetok barang baku, bahan bakunya. Oke, kemudian selanjutnya elemen yang ketujuh yang membangun di dalam bisnis model Canvas yaitu key activities. Apa sih itu key activities? Adalah activities utama untuk membuat atau membangun suatu value proposition. Contohnya di dalam bisnis model Canvas yaitu pertama kita harus pastikan proses produksinya harus baik karena kita ingin menjual satu batik tulis yang mempunyai kualitas tinggi. Kemudian apa? Pemasarannya harus bagus ya. Apa sih, karena kita mau mempunyai value proposition maka kita harus pemasarannya harus bagus, aktivitas di pemasarannya harus bagus. Kemudian penjualannya ini kita harus bisa menggait reseller yang banyak untuk memperkenalkan batik kita atau memperkenalkan Situ Batik ya. Kemudian apa? Pengembangan produknya. Jadi misalkan tahun ini produknya atau bulan ini produknya untuk wanita. Nanti bulan depan ada lagi produknya untuk couple. Untuk bulan depan lagi untuk anak-anak. Ada edisi-edisinya. Jadi itu ada pengembangan satu produk. Jadi jangan itu terus. Kemudian yang ke-8 untuk membangun bisnis model Canvas yaitu ada key partner atau partner utama. Contohnya yang pertama apa yang bisa dijadikan key partner yaitu supplier kain. Jadi kita bisa juga loh, kita disuplai dulu, kemudian produk jadi terjual, baru kita menyetor ke supplier kain. Kenapa itu penting sekali untuk pemutaran modal kita ya. Kemudian key partner yang berikutnya bisa juga supplier bahan baku membatik. Ya, ini bisa juga kita jadikan key partner.
Jadi tujuan dari care partner ini sebetulnya untuk optimisasi pendapatan dan mengurangi resiko kerugian dari kita sendiri atau si pebisnis itu sendiri. Ya, ini perlu diperhatikan. Dan yang terakhir yaitu cost structure. Kemudian elemen terakhir yang membentuk di dalam bisnis model Canvas adalah cost structure. Cost structure itu apa? Adalah semua biaya yang dikeluarkan di dalam bisnis tersebut. Nah, kita harus urutkan dari yang paling tinggi yang kita keluarkan sampai yang paling rendah. Untuk kasus Situ Batik ini biaya yang paling tinggi dikeluarkan yaitu biaya produksi, ya ini paling tinggi. Karena apa? Karena Situ Batik ini yaitu memproduksi satu produk yaitu batik. Kemudian biaya kedua yang dikeluarkan terbesar yaitu biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini biasanya kita misalkan untuk izin usaha, untuk dan lain-lain. Ya, ini penting banget ini. Biaya administrasi kita harus sediakan. Kemudian apa biaya? Apalagi karena ini merupakan bisnis baru atau masih berkembang, yaitu jangan lupa adalah biaya promosi. Ya, biaya promosi ini penting harus kita anggarkan. Kemudian adalah apalagi kira-kira biayanya, biaya sewa outlet. Karena kan tadi kan jualannya itu mau di outlet atau di butik ya. Ini penting, biaya sewa outlet atau bangunan. Dan terakhir itu gaji karyawan. Jadi ini seluruh biaya yang ada atau yang harus dikeluarkan di dalam suatu bisnis Situ Batik ya, yang harus dikeluarkan. Contohnya kalau bisnis lain itu beda lagi. Jadi bisnis model Canvas itu sebelum kita melakukan bisnis, kita harus tahu persis elemen-elemen apa saja yang harus ada di masing-masing bisnis kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.